Siap diberkati dengan firman Tuhan? Haleluya. Hari ini saya ingin bagikan kepada saudara satu pesan firman Tuhan yang judulnya adalah Divine Confidence atau percaya diri ilahi. Kalau saudara mau sukses menggenapi rencana Tuhan, maka saudara perlu punya yang namanya Divine Confidence. Anda perlu punya percaya diri ilahi. Apa itu percaya diri ilahi? Percaya diri ilahi adalah kita pede, kita percaya diri karena Tuhan. Jadi alasannya karena Tuhan, bukan karena kita. Tapi karena Tuhan, itu yang dimiliki oleh Adam. Dia full of divine confidence. Kenapa? Karena dia tahu dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Karena dia tahu ada kemuliaan Allah di dalam kehidupannya. Makanya dia pede. Walaupun gajah lebih besar, tapi dia nggak minder, dia pede. Walaupun singa lebih kuat, dia nggak kayak rendah diri gitu. Karena dia pede. Walaupun burung bisa terbang, dia tidak. Tapi dia tetap mantap saja dalam hidupnya. Adam full of divine confidence. Ada otoritas ilahi di dalam hidupnya. Tapi semuanya berubah ketika manusia, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Tadinya hidup mereka with the glory of God. Ada kemuliaan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka lost the glory. Mereka kehilangan kemuliaan itu. Makanya Alkitab mencatat mereka merasa telanjang. Benar apa tidak? Karena kehilangan kemuliaan itu. Dan kemudian mereka mulai bersembunyi. Saudara harus ngerti, ketika mereka bersembunyi itu sebenarnya suatu tanda bahwa mereka kehilangan divine confidence. Kehilangan percaya diri ilahinya karena mereka lost the glory. Mereka kehilangan kemuliaan itu. Jadi mereka mulai bersembunyi. Mereka mulai merasa nggak yakin lagi, nggak pede lagi. Mereka mulai merasa ketidakberdayaan mereka. Mereka merasa ada yang kurang, ada yang tidak lengkap seperti sebelumnya. Dan sejak saat itu, saudaraku, Adam dan Hawa, manusia hidupnya berubah. Oleh karena itu, Tuhan mau memulihkan kembali divine confidence, percaya diri ilahi yang sejak awal sudah ada dalam hidup manusia. Nah, setiap kali Tuhan mau memakai seseorang untuk suatu rencana yang besar, satu pekerjaan yang besar, satu visi yang besar, maksud yang besar. Yang pertama kali Tuhan lakukan terlebih dahulu, Tuhan memulihkan divine confidence-nya. Percaya diri ilahinya. Ayo kita baca Yeremia 1 ayat 6 sampai 8. Ini adalah conversation Tuhan sama Yeremia. Ketika Tuhan utus Yeremia, Tuhan mau pakai Yeremia untuk satu tugas yang besar. Ayat yang ke-6, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Jadi Yeremia nih merasa nggak pede. Aku siapa? Aku masih muda. Aku nggak pandai bicara. Tapi mari kita lihat apa kata Tuhan. Ayat yang ke-7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Kamu jangan ngomong gitu. Jangan ngomong nggak punya modal. Jangan ngomong nggak punya kepandaiannya, nggak punya koneksinya. Jangan ngomong kamu masih terlalu muda, masih hijau, belum pengalaman. Sebaliknya juga jangan ngomong sudah terlalu tua, sudah lewat zamannya. No, jangan merasa seperti itu. Tuhan ngomong jangan kamu ngomong yang kayak gitu. Artinya jangan kehilangan percaya diri ilahimu. Oke, saya lanjutkan pembacaan. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat 8, tolong dengarkan baik-baik. Ini janji buat kita semua. Janganlah takut kepada mereka, sebab
aku menyertai engkau. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi terhadap Yeremia yang tadinya masih minder-minder, rendah diri, gak confident, gak pede. Tuhan ngomong, no, gak boleh gitu. Yeremia, kamu harus tahu, aku menyertai engkau. Jadi Tuhan harus bangkitkan divine confidence-nya Yeremia. Baru Tuhan bisa pakai Yeremia untuk melakukan misinya Tuhan. Saya berdoa misi Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup saudara tergenapi. Rencana yang besar tergenapi. Visi yang besar terjadi. Tapi saudara harus punya divine confidence. Harus mantap. Saya rasakan kuat sekali dalam hati saya ada orang-orang di tempat ini. Bahkan sebelum 2020 ini berakhir, akan ada kemenangan besar, mujizat besar, terobosan besar Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tapi saudara harus punya divine confidence. Melalui masa pandemi, melalui krisis, melalui resesi, jangan melalui dengan takut. Mantap saja. Kenapa? Tuhan ngomong, karena aku menyertai. Anda tidak jalan sendiri, Anda tidak dibiarkan oleh Tuhan. Tangan Tuhan menopang. Kalau Tuhan yang menopang kita, Alkitab mau, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Allah bersama kita, kita akan lakukan perbuatan yang besar dan ajaib bersama dengan Tuhan. Jadi pede. Punya confidence di dalam hidup saudara. Itu juga yang Tuhan lakukan kepada Yosua sebelum Yosua bisa masuk ke tanah perjanjian dan mengambil alih tanah perjanjian itu. Tuhan ngomongnya sama Yosua, Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab aku menyertai engkau. Kemanapun engkau menginjakkan kakimu, tempat itu kuberikan kepadamu. Dan tidak seorang pun yang bisa bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Aku menyertai engkau, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya mau ngomong sama saudara yang ada di tempat ini. Apapun yang sedang Anda lalui, badai sebesar apapun, saya mau ngomong sama saudara, kuatkan hati saudara. Hari ini sementara engkau beribadah, teguhkan kembali hati saudara. Bangkit dalam iman, maka engkau akan melihat penyertaan Tuhan yang nyata. Amin. Saya tahu, dalam ibadah ini, sementara iman saudara bangkit, tanpa terkecuali, saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tanpa terkecuali, setiap orang di tempat ini akan punya pengalaman pribadi, penyertaan Tuhan yang nyata. Dan engkau akan bersaksi, Tuhanku ajaib. Haleluya. Jadi percaya diri, pede melalui semuanya. Karena Tuhan menyertai kita. Jadi Tuhan selalu mau membangkitkan divine confidence itu. Sama Yeremia kayak gitu, sama Yosua kayak gitu, sama Gideon juga sama. Karena Gideon tadinya adalah anak muda yang minder. Anak muda yang rendah diri. Waktu Tuhan ngomong sama dia, mau kasih misi, Tuhan ngomong, Tuhan aku gak bisa, aku ini siapa? Aku ini cuma anak muda, aku yang termuda di keluargaku dan keluargaku yang terkecil di kaumku. Aku gak ada apa-apanya, jadi dia minder. Saya berdoa saat ini sementara firman Tuhan disampaikan. Firman Tuhan memerdekakan saudara dari semua keminderan, semua rendah diri dipatahkan, dihancurkan. Hari ini kemerdekaan terjadi, hari ini divine confidence, percaya diri ilahi dibangkitkan dalam hidup saudara. Amin. Terhadap Gideon yang seperti itu Tuhan ngomongnya apa? Gideon, kamu pahlawan yang gagah berani. Saudara pahlawan yang gagah berani. Saudara enggak takut menghadapi semuanya, Anda tidak takut. Anda pahlawan yang gagah berani. Roh pahlawan dibangkitkan dalam hidup saudara. Jadi ada divine confidence. Tapi saudara juga jangan salah. Ada bedanya antara percaya diri ilahi dan sombong. Jadi jangan kebalik juga ya. Jangan sampai salah menafsirkan itu. Percaya diri ilahi adalah kita pede. Karena Tuhan. Tapi sombong, orang yang sombong itu pede. Karena merasa dirinya yang hebat. Merasa dia pintar, dia hebat, koneksinya powerful, karena itu pede.
Itu sombong. Dan Tuhan gak suka orang sombong. Kalau saudara mau melalui semua kegelapan dan kekelaman yang sedang menutupi bumi ini dan Anda mau melihat kemuliaan Tuhan, jangan sombong. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Anda akan melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai saudara. Amin. Masih ingat gak Anda kisah Daud melawan Goliat? Goliat itu sombong. Dia pede banget keluar dan menantang barisan tentara Israel. Ayo siapa maju. Aku akan mengalahkan kalian. Wah, dia pede banget. Kenapa? Karena dia merasa hebat. Dia merasa jago untuk berperang. Dia merasa tubuhnya besar. Dia merasa gak ada yang bisa mengalahkan dia. Dia sombong. Dan orang sombong akhirnya binasa. Tapi saudara lihat Daud. Ketika Daud maju menghadapi Goliat, Daud juga pede. Benar apa tidak? Daud pede banget. Daud ngomong, kamu mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Jadi Daud pedenya karena Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara. Anda akan melewati pandemi ini dengan penuh kemuliaan. Anda akan melewati resesi dan krisis ini dengan kemenangan yang gilang gemilang. Karena Tuhan. Karena ada penjaga. Karena ada penjaga yaitu Tuhan Allah yang menjaga dan melindungi hidup saudara. Karena ada Jehovah Jireh yang selalu memastikan semua kebutuhan saudara terpenuhi. Amin. Jadi percaya diri karena Tuhan. Ya, ini sesuatu yang kita harus mengerti. Karena Tuhan mau pakai saudara untuk perkara yang besar. Jadi saudara harus punya divine confidence itu. Ya. Gimana caranya supaya kita punya divine confidence? Kita harus tahu penyebab seseorang bisa kehilangan divine confidence. Dari situ nanti kita ngerti penyebabnya dan kita tahu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan kembali percaya diri ilahi itu. Beberapa penyebab kehilangan percaya diri ilahi. Nomor 1 karena dosa. Seperti yang saya ceritakan tadi, Adam dan Hawa awalnya full of divine confidence, tapi setelah itu kehilangan PD-nya karena jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dosa itu memisahkan kita sama Tuhan. Benar apa tidak? Kalau kita terpisah sama Tuhan, gimana mau tetap pede? Jadi itu yang menyebabkan Adam akhirnya kehilangan PD-nya. Sebaliknya Yusuf itu masalahnya banyak. Dia dikhianati kakak-kakaknya. Dia dibuang ke sumur, dia dijual jadi budak, dia jauh di negeri asing, jauh dari keluarga. Dia difitnah, dia ngalami banyak hal, tapi dia tetap pede. Kenapa? Karena Yusuf orang yang menjaga integritas hidupnya. Yusuf menjaga perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Ketika digoda sama istri Potifar pun dia tetap say no. Jadi Yusuf ini memelihara integritasnya, memelihara perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya apapun boleh terjadi, badai boleh datang, masalah boleh mengamuk. Tapi dia tahu Allahku tidak meninggalkan aku, Allahku tetap menyertai aku. Dan setiap janjinya tetap tergenapi di dalam kehidupanku. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara hidup dalam integritas. Hari ini saya ajak saudara yang mungkin sempat jatuh dalam dosa, mari kita bertobat dan kita tinggalkan dosa. Mari kita pelihara perkenanan Tuhan itu dalam hidup kita. Mungkin Anda ngomong, saya sudah terlanjur berbuat dosa. Allahmu setia dan adil. Kalau engkau mengaku dosa, engkau bertobat, ia mengampuni dosa-dosa saudara. Dan kalau ia sudah mengampuni dosa-dosa saudara, Anda terus hidup dalam pertobatan, Anda akan melihat penyertaannya akan dinyatakan kembali dalam hidup saudara. Jadi hari ini jangan buka celah. Di masa seperti ini jangan buka celah. Saya tahu dengan jelas sekali ini adalah masa peperangan rohani yang besar. Dan di dalam masa peperangan rohani yang besar kita harus ngerti. Dari pihak lawan selalu ada serangan-serangan. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan selalu menyertai. Hidup dalam integritas, jaga itu perkenanan Tuhan. Dan tetap pede.
Tetap confident, percaya diri ilahi. Itu nomor satu. Yang kedua, penyebab orang kehilangan PD-nya adalah karena trauma. Sudah pernah enggak atau punya teman enggak yang waktu kecil nyanyi di depan kelas, salah atau gimana, diketawain teman-temannya, dan sejak saat itu jadi trauma, dan nggak pernah berani lagi nyanyi di depan umum. Atau ada nggak di sini yang pernah mengalami, saudara pertama kali belajar setir mobil, lagi di jalan, nggak sengaja nginjak gasnya salah, bukannya berhenti, nabrak. Sejak itu trauma, dan sampai hari ini nggak pernah berani untuk setir mobil lagi. Jadi PD-nya hilang karena trauma. Ada orang sebagian yang trauma karena ngalami kegagalan. Kegagalan dalam hubungan mungkin. Kegagalan di dalam membangun usaha mungkin. Dan sejak saat itu gak pernah berani lagi karena trauma. Jadi kehilangan PD-nya. Hari ini saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk trauma yang menghambat kemajuan saudara selama ini dihancurkan. Semua bentuk trauma-trauma itu dipatahkan. Mulai hari ini engkau dimerdekakan. Mulai hari ini engkau mengalami kelepasan. Sadarilah Tuhan sedang mengubah kegagalan saudara jadi keberhasilan. Amin. Tuhan mengubah kesalahan saudara jadi kesaksian. Boleh katakan amin. Ayo kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang ketiga, penyebab kehilangan percaya diri, nomor 3 adalah rusaknya gambar diri. Jadi self image-nya rusak, makanya nggak pede lagi. Dan gambar diri rusak seringkali diakibatkan karena perkataan atau penghakiman orang lain. Saudara harus ngerti ada perkataan-perkataan tertentu kalau kita biarkan masuk di dalam diri kita, itu akan meruntuhkan keyakinan kita. Itu akan meluluh lantakkan PD-nya kita. Ya, ada berapa banyak orang tua nggak sadar jadi sama anaknya sendiri malah ngomong bodoh, anak bodoh, anak sial. Terus ngomongin kayak gitu. Akhirnya anak itu bertumbuh tanpa percaya diri, jelek, orang gagal. Berapa banyak iblis berusaha ngomong di dalam benak saudara, kamu orang gagal, kamu gak punya masa depan, kamu gak punya masa depan. Terus diintimidasi seperti itu. Itu perkataan yang akan meruntuhkan percaya diri kita kalau kita biarkan terus terngiang-ngiang di dalam benak kita. Itu sebabnya hari ini saya mau ngomong sama saudara, belajar selektif, membiarkan perkataan-perkataan apa yang masuk dalam diri saudara. Di masa pandemi ini ada satu pelajaran yang penting sekali, semuanya kan pakai masker kan. Kenapa Anda pakai masker? Supaya dropletnya orang lain tidak masuk ke kita. Benar apa tidak? Ya, kita meminimalkan, kita mengurangi itu. Ya, sama seperti saudara pakai masker untuk menghambat droplet, sakit, penyakit, virus untuk bisa masuk dalam diri saudara. Hari ini saya mau ngomong, pakai masker rohani. Untuk menyingkirkan dan menolak, untuk memfilter semua perkataan-perkataan yang negatif. Yang menghancurkan gambar diri kita, yang merusak confidence kita. Sebagai gantinya hari ini, dengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan memerdekakan. Karena firman Tuhan membangkitkan iman. Karena firman Tuhan memulihkan gambar diri kita. Mulai hari ini saya mau perkatakan orang-orang yang ada di tempat ini. Saudara diberkati Tuhan. Ada potensi-potensi yang Tuhan sudah tanam dalam diri saudara. Semuanya saudara orang-orang yang kreatif. Penuh hikmat dari Tuhan. Anda diurapi Tuhan. Ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Dan dalam hidupmu engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Engkau bukan orang sial. Engkau orang yang beruntung. Kemanapun engkau berada, mulai hari ini saya deklarasikan, kemanapun engkau berada, akan ada keberuntungan, akan ada kemujuran, akan ada berkat-berkat yang melimpah, yang tercurah dalam hidup saudara. Mulai hari ini nasib saudara sudah dibaharui di dalam Yesus. Amin. Perkataan seperti itu akan membangun iman saudara. Perkataan seperti itu akan mengubah hidup saudara. Perkataan seperti itu akan memulihkan gambar diri saudara. Haleluya. Jadi kita bisa pede. Kita bisa confident. Menatap hari esok confident. Karena kalau kita kehilangan percaya diri, ada akibatnya.
Akibat kehilangan percaya diri, nomor satu, nggak bisa mencapai potensi maksimal. Tahukah saudara, alasan banyak orang nggak kreatif adalah karena dia percaya bahwa dia bukan orang kreatif. Jadi gambar dirinya sudah ngomong bahwa aku bukan orang kreatif. Orang lain kreatif. Aku nggak kreatif, aku nggak punya kreativitas. Begitu saudara ngelihat diri saudara nggak kreatif, langsung semua kreativitas yang Tuhan sudah tanam dalam dirimu kayak dikunci mati. Nggak bisa keluar sama sekali. Saya mau ngomong sama saudara, Anda diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Anda kreatif. Tidak ada orang yang tidak kreatif. Semuanya kreatif. Mulai hari ini percayai saudara diciptakan kreatif. Mulai hari ini kreativitas muncul dalam diri saudara. Mulai hari ini akan ada inovasi-inovasi akan terpikirkan di dalam benak saudara. Karena seperti itu Tuhan menciptakan saudara. Tapi kalau gambar dirinya salah, potensinya ada, tapi nggak bisa dilepaskan. Alasan banyak orang nggak bisa keluar dari kegagalan karena merasa sudah ditakdirkan untuk gagal. Alasan banyak orang nggak bisa meninggalkan garis kemiskinan adalah karena percaya bahwa dia memang sudah ditakdirkan jadi orang miskin. Alasan banyak orang nggak bisa jadi besar karena dia merasa sudah takdirnya jadi wong cilik. Ditakdirkan lahir di keluarga kecil dan seterusnya hidupnya masa depannya kecil. Saya mau ngomong sama saudara, self image saudara, gambar diri saudara yang kecil akan membatasi kita untuk kita bisa maju menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Mulai hari ini saya berdoa semua gambar diri yang rusak digantikan dengan gambar diri ilahi. Saya mau ngomong sama saudara, saya deklarasikan di dalam nama Yesus. Anda tidak diciptakan untuk jadi orang gagal. Anda semua yang di tempat ini ada roh Allah di dalam diri saudara. Dan roh di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Anda ditakdirkan jadi orang yang berhasil. Alkitab ngomong, kita pemenang, kita lebih dari pemenang. Mulai hari ini kalau engkau melakukan sesuatu, ada penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan akan membuat apa saja yang Anda perbuat dijadikan Tuhan berhasil. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Mulai hari ini percayai, Anda ditakdirkan jadi orang besar. Anda tidak akan meninggalkan dunia ini sebagai wong cilik. Lahirnya boleh wong cilik, tetapi finishnya dalam kemuliaan. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu takdir ilahi saudara di dalam Tuhan. Percaya itu, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin, haleluya. Jadi jangan izinkan percaya diri ilahi jangan izinkan gambar diri yang rusak membatasi Anda mencapai potensi maksimal. Itu akibat kehilangan percaya diri ilahi. Yang kedua, akibat kehilangan PD adalah selalu merasa insecure. Sedikit-sedikit merasa nggak aman. Ya, sama seperti Saul. Raja Saul itu saudaraku sebenarnya secara manusia punya segalanya. Dia lahir dari keluarga berada. Wajahnya ganteng. Perawakannya Alkitab mencatat lebih tinggi dari semua orang Israel. Kurang apa dia? Ya, dia prestasinya hebat. Kalau mimpin perang menang. Dia kaya raya. Dia jabatannya tinggi, bahkan paling tinggi di antara semua orang Israel. Dia adalah raja. Tapi ketika dia kehilangan percaya diri ilahinya, divine confidence-nya hilang, baru ngelihat ada anak muda, anak bau kencur, namanya Daud, bisa mengalahkan Goliat. Terus kemudian ada pujian buat Daud, ada gadis-gadis yang menyanyikan Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Langsung cepet banget. Raja Saul ini merasa nggak aman. Cepet banget, wah ini saingan ini bahaya ini saingan ini. Jadi kalau ngelihat orang baru yang potensi cepet banget nggak suka. Cepet banget merasa terancam karena nggak pede, nggak confident. Orang kalau kehilangan percaya diri ilahi, saudaraku sering kali merasa insecure, sering kali merasa tidak aman. Baru suaminya pulang terlambat sedikit, sudah pikirannya macam-macam. Jangan-jangan. Baru WA-nya nggak dijawab sedikit, ya sudah pikiran, wah ini nanti gimana kalau ini itu dan lain sebagainya.
Ya, kalau posting di sosial media, terus kemudian nggak di likes cukup, nggak di komen cukup, atau komennya jelek, wah rasanya kayak dunia sudah runtuh. Saya mau ngomong sama saudara, itu semua adalah tanda-tanda rasa tidak aman karena apa? Nggak ada divine confidence. Mulai hari ini saya berdoa bangkit itu divine confidence. Bangkit itu percaya diri ilahi. Kalau Anda bangkit percaya diri ilahinya, Anda merasa aman. Bersama Tuhan kita aman. Melalui semuanya kita aman. Kalau orang merasa nggak aman, apalagi di masa seperti ini, di masa pandemi, di masa resesi, di masa krisis, sering merasa takut. Banyak khawatirnya, banyak takutnya, banyak galaunya. Ayo coba berapa banyak orang di masa seperti ini banyak takut dan galau. Saya mau ngomong sama saudara, Anda tidak ditinggalkan Tuhan. Jangan pernah lupa itu, pandemi boleh terjadi, tapi Jehovah Rafa lebih besar. Resesi boleh mengamuk, krisis boleh datang, tapi jangan pernah lupa ada Jehovah Jireh, ada Allah yang sanggup menyediakan, ada Allah yang siap menjamin hidup saudara. Dan kalau engkau berjalan bersama dengan Allah, engkau akan melihat dan mengalami pemeliharaannya yang sempurna dalam hidup saudara. Hidup kita mantap, nggak takut. Dan saya mau deklarasikan dalam nama Yesus, Anda berjalan melalui masa pandemi ini, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Alkitab ngomong berjalan melalui api, tidak dihanguskan. Berjalan melalui air, tidak dihanyutkan. Kita anak Tuhan tuh, saudaraku, kita anak Tuhan juga nggak luput dari ngalami masalah. Orang dunia ngalami masalah, kita juga ngalami masalah. Bedanya, sama-sama ngalami masalah, kita nggak sendiri. Tuhan ngomong, aku menyertai engkau. Itu saja cukup buat kita. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Anda harus ngerti. Anda harus ngerti. Di masa ini Tuhan membuat perbedaan. Banyak perbedaan di antara jemaat keluarga Allah. Saya kalau ketemu sama orang-orang di luar, ceritanya serba susah, berat, sedih, jatuh. Tapi ketika saya ketemu sama jemaat keluarga Allah, ngalami juga persoalan, siapa nggak ngalami? Ada juga tantangan. Tapi selalu kesaksiannya, Tuhan meluputkan saya. Tuhan memberikan jalan keluar. Ada kemenangan, mujizat terjadi. Itu sudah pasti. Itu pasti dan giliran saudara ngalami. Sebelum akhir tahun 2020 ini sudah ada pertolongan Tuhan. Sudah ada jalan terbuka. Sudah ada mujizat terjadi dalam hidup saudara. Amin. Sudah kan lihat bagaimana Tuhan memelihara hidup saudara. Itu real. Itu so real. Gereja kita ini kayak ngalami yang kayak enggak mungkin secara manusia. Ya, di saat yang lainnya semuanya masih online. Tapi rema yang Tuhan kasih sama kita, kita jalan onsite. Dan kita sudah jalan di semua kota, di seluruh Indonesia. 5 bulan kita jalan. Dan Tuhan membuktikan dia ajaib. Tuhan membuktikan dia penjaga kita yang kuat. Yang tidak sedetik pun tertidur dan terlelap. Dia terus menolong dan menjaga kita dengan sempurna. Saudara harus ngerti itu. Di saat begitu banyak yang rebah di sisi kiri, rebah di sisi kanan. Tapi Tuhan menopang kita teguh dan kuat. Di saat semuanya banyak yang berhenti. Tapi kalau saya boleh bersaksi sama saudara, saya nggak bisa cerita banyak sama saudara sekarang. Nanti waktunya saya akan ngomong sama saudara. Sekarang ini gereja kita di semua kota, semua proyek jalan dengan full speed. Siapa itu? Siapa kok bisa seperti itu? Nggak ada yang lain. Hanya Tuhan, hanya anugerahnya, hanya kasih karunia-Nya, hanya pertolongannya saja. Karena itu melalui lembah kekelaman aku tidak takut. Ada divine confidence, ada percaya diri ilahi. Karena Tuhan menyertai kita. Jadi gimana caranya? Kita bisa ngalami pemulihan gambar diri yang rusak. Gimana caranya? Saudara mau dapat percaya diri ilahi dibangkitkan dalam hidup saudara? Yang mau boleh lambaikan tangan saudara. Gimana caranya? Nomor 1, sadari Anda diciptakan Tuhan spesial. Anda spesial di mata Tuhan. Sadari itu saja cukup.
Kalau saudara di keluargamu, engkau anak kesayangan, itu saja cukup buat saudara. Benar apa tidak? Engkau yakin, engkau punya keyakinan tersendiri. Yang lainnya mungkin enggak, tapi buat saudara yes. Seperti itu saudara berharga di mata Tuhan. Saudara biji mata Tuhan. Anda diciptakan, Anda bukan orang sembarangan, Anda bukan manusia biasa. Saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Rohnya dia impartasikan dan diam di dalam diri kita. Kita ada anak Bapa di surga. Anda harus mengerti, saudara ketika diciptakan Tuhan, saudara diciptakan sebagai mahakaryanya Tuhan. Amin. Dan karena itu, kita tahu Tuhan selalu akan menyertai kita. Itu yang dialami oleh Daud. Ayo kita baca ya, Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Ini ayat terakhir. Ya. Ayat terakhir. Saya bacakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Daud ngomong, aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini yang Daud lihat dalam hidupnya. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Daud itu dalam hidupnya mengalami masalah seperti saudara loh. Di keluarganya dia diperlakukan tidak adil. Kakak-kakaknya diangkat-angkat, dia diturun-turunin. Saudara mungkin mengalami hal yang sama. Kalau dibandingkan sama kakak-kakaknya, wah, mereka sudah jadi pahlawan-pahlawan. Statusnya tinggi. Daud cuma menggembalakan domba 2-3 ekor. Jauh, kelasnya jauh. Perawaannya jauh. Kegagahannya jauh. Semuanya jauh. Kebanting semuanya. Jadi secara manusia Daud itu terbatas. Tapi walaupun terbatas, mata rohaninya bisa melihat kejadianku dahsyat dan ajaib. Saya mau ngomong sama saudara, Anda boleh lahir di keluarga yang miskin, Anda boleh statusnya kalah dibandingkan yang lain, tapi jangan pernah lupa Tuhan menciptakan saudara spesial. Anda bukan biasa, Anda spesial. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Engkau adalah mahakaryanya Tuhan. Ada DNA ilahi Allah dalam diri saudara. Ada roh Allah bersemayam di dalam diri saudara. Anda segambar dan serupa dengan Allah. Itu saja sudah satu jaminan yang cukup buat Daud. Walaupun mengalami semuanya itu, tapi dia tetap pede dalam hidupnya. Karena Tuhan jaminan dalam hidupnya. Jadi kalau saudara mau percaya dirinya karena Tuhan. Bukan karena popularitas. Padahal Daud kalah populer sama kakaknya pada awalnya. Kalah kelas, kalah hartanya, kalah prestasinya, kalah perawaannya, kalah segalanya. Kalau engkau ukur dirimu dari penampilan, dari prestasi, dari semuanya itu, maka ketika semuanya itu hilang, gampang sekali percaya dirimu hilang. Saya mau ngomong sama saudara, saudara boleh nggak punya semuanya itu, tapi cukup ngerti satu fakta, Tuhan menciptakan Anda spesial. Itu cukup Anda tetap bisa pede, karena selama engkau punya Tuhan, hidupmu dijamin oleh Tuhan. Oh, tepuk tangannya boleh yang lebih meriah lagi buat Tuhan yang menjamin hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara mau punya percaya diri ilahi, yang kedua sadari bahwa Tuhan menciptakan saudara dengan kelebihan yang unik. Dengan talenta yang unik. Dengan panggilan yang unik. Orang lain boleh hebat. Orang lain boleh punya keterampilan yang luar biasa. Tapi kalau ngelihat orang lain hebat, tidak berarti saudara harus ngerjakan yang orang lain kerjakan. Kalau ngelihat orang lain punya satu keterampilan, kakakmu punya satu keterampilan yang spesial yang membuat dia bersinar, tidak berarti saudara harus jadi seperti dia. Tolong sadari, sekalipun orang lain hebat, tapi Tuhan sudah menaruh benih kehebatan juga dalam diri saudara. Tuhan sudah menaruh talenta yang spesial di dalam diri saudara. Kelebihan yang unik dalam diri saudara. Yang perlu kita lakukan adalah menemukan panggilan Tuhan yang unik itu dalam diri kita. Menyadari talenta yang sudah dia taruh dalam diri kita. Dan mengasah itu semaksimal mungkin. Itu cukup buat kita. Run your own race. Perjuangkan panggilan saudara sendiri. Jangan iri sama orang lain. Jangan banding-bandingkan diri sama orang lain.
Anda cukup tahu yang Tuhan mau Anda kerjakan. Dan Anda pasti bersinar. Orang lain boleh bersinar, tapi Anda punya waktumu untuk bersinar. Tuhan punya caranya yang spesial untuk membuat saudara terbang tinggi. Haleluya. Jadi percaya diri, pede. Saudaraku, saya punya teman-teman yang jauh lebih berbakat. Yang khotbahnya jauh lebih hebat dari saya. Kefasihan bicaranya jauh lebih luar biasa. KKR jauh lebih banyak. Tapi saya nggak pernah tuh merasa minder kalau ketemu sama mereka. Saya nggak pernah merasa hanya karena KKR yang lain khotbahnya teman saya lebih hebat dari saya. Terus kemudian saya jadi kayak nggak berharga, minder. Nggak pernah, saya pede aja. Saya punya teman-teman orang yang kaya raya, wah rumahnya besar, kolam renang, wah ada heaternya, penghangatnya, wah pokoknya semuanya luar biasa kalau mendengar ceritanya hebat-hebat semuanya. Tapi saya tidak terus kemudian minder, rendah hati, kayaknya dia di awan-awan, saya kayak di bawah banget. Saya nggak pernah, saya pede aja. Kenapa? Karena saya tahu kalau orang lain diberkati sama Tuhan, bukan berarti Tuhan lebih sayang sama dia daripada sama saya. Tuhan sayang sama dia, tapi Tuhan juga sayang sama saya. Tuhan punya caranya bekerja dalam hidup saya. Saya tahu panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya tahu talenta yang Tuhan berikan dalam hidup. Dan saya setia di dalam panggilan Tuhan. Saya setia mengerjakan dan mengasah talenta yang Tuhan berikan. Dan saya tahu barang siapa setia perkara kecil, diberi kepercayaan perkara yang besar. Mulai hari ini semua keminderan dihancurkan. Semua rendah diri dihancurkan. Mulai hari ini percaya diri ilahi dibangkitkan dalam hidup saudara. Dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Siapa yang percaya? Yang percaya tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Ayo bangkit berdiri, bangkit berdiri.